Di suatu tempat di perbukitan di Kroasia, kelompok ini merencanakan jalur pendakian dengan informasi dari peta yang mereka baca. Mereka merencanakan akan menaiki jembatan gantung terpanjang di Eropa yang bernama Devil Pass. Mereka sengaja meluangkan waktunya untuk menjelajahi wilayah di perbatasan Kroasia dengan melakukan panjat tebing untuk mencapai jembatan terpanjang yang pernah mereka temukan. Kelompok ini beranggotakan Freddy dengan pacarnya yang bernama Karin, lalu Luke yang berpasangan dengan Chloe, dan Will yang ternyata dia mantan dari Chloe. Pada suatu kesempatan, Karin meminta maaf pada Chloe karena Will tiba-tiba pengen ikut dan mungkin saja merusak suasana perjalanan mereka. Karena liburan ini seharusnya menjadi cara untuk melepaskan trauma Chloe yang tidak sengaja membiarkan pasiennya meninggal ketika bekerja sebagai perawat. Sebelum mereka pergi, Karin mengajak mereka semua berfoto sebagai dokumentasi. Singkatnya, mereka tiba di tempat tujuan, tapi ternyata titik awal pendakian itu tertutup banyak batuan besar. Freddy yang lebih mahir memanjat mencoba melihat dari atas apakah jalur bisa dilewati. Setelah memanjat cukup tinggi, Freddy meyakinkan kawannya bahwa setelah melewati batuan besar itu, jalur pendakian kembali normal. Di sini, Luke mulai ragu karena dia tidak begitu ahli dalam memanjat. Will lalu mengejek Luke sebagai pengecut dan menyuruhnya untuk pulang. Setelah dibujuk pacarnya, akhirnya Luke memberanikan diri untuk terus ikut mendaki dengan yang lain. Setelah mereka semua berhasil naik ke atas, Freddy menjelaskan hal penting yang tidak boleh dilupakan untuk memanjat tebing yang curam, dan membagi urutan memanjat dengan Freddy di depan, lalu Luke, Karin, dan di belakangnya ada Chloe dan Will. Akhirnya jembatan Devil Pass itu mereka temukan, tapi hanya Luke yang terlihat tidak menikmati pemandangan dan sangat amatiran. Lalu karena melihat Chloe yang akrab kembali dengan Will, dia terbakar cemburu dan sebisa mungkin dia melawan rasa takutnya dengan ketinggian dan berhasil melewati jembatan setapak itu. Namun mereka semua belum mengetahui bahaya sesungguhnya, bahwa jembatan Devil Pass yang mereka lewati mulai tidak stabil. Kabel yang terlepas membuat Freddy cemas karena Karin tertinggal di belakang. Untungnya tepat sebelum jembatan itu ambruk, Karin berhasil melewatinya dengan selamat. Setelah kejadian itu, semuanya mulai menyalahkan Freddy dalam memimpin. Karena dengan peralatan yang tidak lengkap, mustahil mereka semua bisa kembali. Freddy lalu menyarankan untuk tetap mendaki sampai mereka menemukan kabel gondola sebelum malam tiba. Hanya itu satu-satunya jalan keluar dan tidak ada pilihan lain. Meskipun semuanya kesal, tapi akhirnya mereka semua mengikuti saran dari Freddy. Tebing yang curam dan pijakan yang tidak stabil, mereka dihadapkan kenyataan bahwa di jalur yang mereka ambil adalah jalur yang buntu. Di saat itu, Freddy dan Karin meminta kawannya untuk menunggu dan bertahan karena mereka akan memanjat ke atas. Luke kembali kehilangan ketenangannya karena terlalu takut cemas akan jatuh. Chloe dan Will berusaha menenangkannya untuk lebih bersantai dan mengistirahatkan tangannya. Freddy dan Karin berhasil mencapai atas tebing. Namun Freddy kebingungan dengan rutenya sendiri untuk mencapai kabel gondola. Ternyata sedari awal dia menyadari bahwa jalur pendakian telah ditutup dan tidak memperkirakan bahaya yang mungkin bisa terjadi. Lalu saat mereka mulai menelusuri bukit, Freddy terkena jebakan hewan buas di saat bersamaan Luke terjatuh dari pijakannya dan menyeret William jatuh karena bebannya yang berlebihan. Semuanya panik menghadapi situasinya masing-masing. Karin berusaha menolong Freddy membuka jebakan yang mengenai kakinya Freddy. Sedangkan Chloe malah mengalami traumanya
ketika tidak bisa menolong Will dan Luke yang bergantungan di tebing. Freddy yang terluka parah, dia menyuruh Karin untuk menolong Luke dan William terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar terjatuh. Untungnya Karin tepat waktu mengulurkan tali untuk dipanjat mereka bertiga. Setelah mereka semua berhasil memanjat, mereka dihadapkan bahwa Freddy telah menghilang. Mereka semua bingung dan mulai mencari Freddy, tetapi hanya mendapati bahwa jebakan yang mencelakai Freddy sudah terlepas dan hanya meninggalkan bekas darah Freddy. Tanpa sepengetahuan mereka, Freddy diseret oleh sesuatu atau seorang yang belum mereka lihat. Will marah karena Freddy dan Karin salah dalam bernavigasi. Dan Luke menyarankan untuk meninggalkan Freddy dan pergi ke kabel gondola secepatnya. Sebagai pacarnya, Karin ingin menemukan Freddy terlebih dahulu sebelum pergi. Untungnya, Chloe membujuk Will dan Luke untuk tetap mencari Freddy sebelum mereka pergi dari situ. Dalam perjalanannya mencari Freddy, Will dan Luke kembali bertengkar memperebutkan Chloe. Chloe yang mencoba menghentikan mereka malah masuk ke dalam lubang yang penuh jebakan. Karin lalu menjemput Chloe. Di sana dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat di dalam lubang. Tiba-tiba Will merasa bahwa mereka sedang diintai dari kejauhan oleh sesuatu. Luke tidak menghiraukannya karena dia lebih mengkhawatirkan keadaan Chloe yang terjatuh. Setelah Chloe berhasil diselamatkan, Karin masih shock menanyakan pada temannya bahwa semua jebakan berbahaya yang mereka temukan, siapa sebenarnya yang memasangnya dan apa yang sedang diburunya. Ketika malam tiba, mereka belum juga menemukan keberadaan Freddy. Di saat itu, mereka akhirnya memisahkan diri, menyisir area lebih luas untuk mencari Freddy dengan mengaitkan tali pada tubuh mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba entah dari mana tubuh Karin tertembak busur panah. Dia mencoba meminta tolong dengan menarik talinya, tapi naasnya talinya terpotong sesuatu. Chloe yang pertama melihatnya mencoba menolongnya, tapi Karin langsung ditarik terseret jauh menjauhi Chloe. Chloe segera memanggil Will dan Luke untuk segera datang menolong. Tetapi usaha mereka sudah sangat terlambat. Upaya mereka bertiga mencari Karin gagal setelah hanya mendapati jaket berserta darahnya tertinggal di dahan pohon. Dalam keadaan putus asa, dua orang telah hilang dan Chloe mendapati luka yang cukup serius. Mereka bertiga memutuskan untuk mencari gondola untuk bisa pulang. Lalu tanpa sengaja mereka menemukan sebuah kabin di atas bukit. Mereka mencoba memasuki kabin itu yang ternyata menemukan Freddy yang lemah dan bersimpahan darah di sana. Chloe sempat menolongnya, tapi tak lama kemudian Freddy meninggal dari luka-luka parah yang dialaminya. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal untuk Freddy, Will berinisiatif untuk mencari tasnya, lalu dia menemukan pintu ruang bawah tanah. Di sana, tas dan suara Freddy ditemukan. Dia juga menemukan kulit binatang, peralatan berburu, dan kepala manusia yang digantung di ruangan itu. Di dinding ruangan itu terpampang tulisan bernama Anton. Menyadari itu, Will mencoba memberitahu kepada Luke, tetapi Luke tidak peduli dan hanya ingin segera pergi. Mereka kembali bertengkar dan tanpa sengaja Will terjatuh dari tangga sampai pingsan. Hal ini dimanfaatkan Luke dengan mengunci ruangan itu lalu pergi mencari Chloe. Luke lalu berbohong bahwa Will hanya akan menjadi beban yang akan terus mengacau bila dia tetap bersama mereka. Di saat yang sama, sang misterius pemilik kabin itu datang. Dia adalah psikopat yang telah memburu Karin dan Freddy. Sambil membawa mayat Karin, dia menendang Chloe dan Luke. Psikopat itu langsung menerjang Luke dengan memukulinya. Lalu Chloe mulai sadar, mulai membantu dan menyerang psikopat itu. Tapi Luke yang pengecut hanya terdiam dan melarikan diri ketika Chloe minta pertolongan. Chloe lalu ditangkap dan diikat bersama Will di dalam ruangan bawah tanah. Mereka berdua berusaha mencoba untuk melepaskan ikatan tangan mereka. Sampai pada akhirnya psikopat itu datang dan membawa Chloe untuk dieksekusi.
Dengan susah payah, Will berusaha lepas dari tali yang mengikatnya, lalu terus berteriak supaya psikopat itu tidak mengganggu Chloe. Will tanpa sengaja lalu menyebut nama Anton yang ternyata itu nama dari psikopat itu. Psikopat itu merespon panggilan Anton dan seketika berhenti. Pada saat bersamaan, Luke datang kembali dan melempar batu besar pada Anton. Lalu Anton mengejar Luke keluar bagaikan hewan buruannya. Kondisi ini memberi waktu Chloe untuk membebaskan diri lalu menyelamatkan Will di ruangan bawah tanah. Setelah mereka berdua bebas, Will menyarankan untuk segera melarikan diri. Tapi Chloe ingin mencari Luke terlebih dahulu. Sementara itu, psikopat yang bernama Anton terus memburu Luke dengan menembakkan busur panahnya beberapa kali. Dan pada akhirnya berhasil melukai kaki Luke. Memaksa Luke kembali harus berhadapan dengan psikopat aneh itu. Kali ini Luke cukup berani meladeni kebrutalan psikopat. Dia bahkan berhasil membuat kaki psikopat cedera dan memukul kepala psikopat dengan menggunakan batu beberapa kali, yang memaksa psikopat itu tidak lagi mengejarnya. Lalu Luke berusaha meraih tepian tebing untuk kabur, tapi dia malah terjebak di tebing curam dengan pegangan yang tidak stabil. Bersamaan itu, Chloe dan Will menemukan Luke yang terjebak di tepi tebing. Awalnya, Will hendak menariknya ke atas. Tapi diliputi kemarahannya karena ulah Luke yang menguncinya di kabin, dia membiarkan Luke terjatuh hingga mati di sisi tebing. Dan berusaha menenangkan Chloe dengan berbohong bahwa Luke jatuh terpeleset. Namun nasib Will tidak lebih baik dari Luke. Dia langsung terbunuh oleh panah yang ditembakkan oleh psikopat Anton tepat di pelukan Chloe. Terbakar emosi mengetahui pacar dan semua temannya mati, Chloe mengejar psikopat itu berbekal pisau yang ditemukan di kabin, lalu menerjang psikopat itu untuk berduel. Sayangnya psikopat jauh lebih kuat dari Chloe. Namun ketika kantong menyannya psikopat itu diremas sama Chloe, seketika psikopat itu merengis kesakitan, yang memberi waktu untuk Chloe kembali meraih pisaunya. Tapi psikopat itu memang terlalu kuat, dan Chloe kembali tidak berdaya dipukuli. Sampai akhirnya Chloe ingat bahwa psikopat itu bernama Anton. Dia memanggil namanya dan tiba-tiba saja psikopat itu kembali berhenti memukulinya. Lalu dengan cepat dimanfaatkan Chloe untuk merobek leher Anton dengan pisau itu. Saat akan menghabisi nyawa Anton, Chloe malah teringat kembali dengan kilas balik traumanya saat pasiennya mati di tangannya. Chloe pun memilih pergi membiarkan psikopat itu mati kehabisan darah. Chloe akhirnya berhasil mencapai kabel gondola dan menuruni bukit. Sambil mengingat semua kejadian yang mengenaskan yang menimpa semua teman-temannya. Ternyata psikopat itu belum mati. Dia mengambil pisau yang dijatuhkan Chloe dan mengejarnya. Dan film pun berakhir. Semoga alur cerita film ini bisa kalian nikmati. Silahkan komen, like, dan subscribe untuk terus membantu kami membuat konten yang lebih baik. Akhir kata gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.